Saya mulai untuk kegiatan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saat ini berada di Vicon, ruang video konferensi SMP 2 Padang, kelas 8 terutama. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang kegiatan Vicon untuk materi kelas 8 tentang bangun ruang sisi datar berupa balok. Apa itu balok dan bagaimana balok itu? Anak-anak bisa melihat di tampilan slide saya sebentar lagi. Saya share screen dulu. Oke, sudah kelihatan kan anak-anak ya? Belum. Halo, sudah kelihatan atau belum? Belum, Pak. Ada yang sudah, ada yang belum? Yang belum berarti masih lemot internetnya, ditunggu saja, enggak apa-apa, nanti sambil proses. Yang sudah kelihatan, sudah muncul ya anak-anak ya materinya? Halo, apakah ini sudah muncul? Belum. Yang sudah siapa? Coba bilang yang sudah miliknya siapa? Materinya muncul. Fitri. Oke, enggak apa-apa. Yang belum muncul atau yang sudah muncul enggak apa-apa, dilihat aja, didengarkan dulu. Ini saya tunjukkan kegiatannya, materinya. Kompetensi inti 1. Kompetensi pengetahuan membedakan dan menentukan luas permukaan bangun ruang sisi datar balok. 2. Kompetensi keterampilan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas dan volume bangun ruang sisi datar balok. Tujuan anak-anak. Tujuan setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta setelah mempelajari materi nanti anak-anak diharapkan 1. dapat menyebutkan unsur-unsur balok, yang kedua dapat membuat jaring-jaring balok, yang ketiga dapat menemukan rumus dan menghitung luas permukaan balok, yang keempat dapat menemukan rumus dan menghitung volume balok, yang kelima dapat menggunakan rumus interaktif, yang keenam dapat mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan balok. Pengertian balok. Pengertian balok. Balok adalah bangun ruang yang dibentuk oleh 3 pasang persegi panjang, di mana tiap pasang persegi panjang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Kalau tidak jelas suaranya saya ulang lagi. Balok. Balok adalah bangun ruang yang dibentuk oleh 3 pasang persegi panjang, di mana tiap pasang persegi panjang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama, dan persegi panjang yang sehadap adalah kongruen. 3 pasang persegi panjang inilah disebut balok. Berikut ini adalah sisi-sisi balok, yaitu sisi A, B, sisi A, B, C, D, dan sisi E, F, G, H. Jadi seperti itu. Unsur-unsur balok. Unsur-unsur balok. 1. Sisi atau bidang. 1. Sisi atau bidang. Sisi balok adalah bidang yang membatasi suatu balok. Balok A, B, C, D, E, F, G, H memiliki 6 buah sisi. Sisi yang pertama berbentuk persegi panjang, yaitu sisi bawah ini. Sisi bawah itu A, B, C, D. Terus yang kedua sisi atas. Sisi atas itu yang ini, yang atas berwarna pink ini. E, F, G, H. Terus yang sisi kiri itu sisi depan itu yang ini, agak hijau ini, A, B, F, E. Terus sisi belakang D, C, G, H. Terus sisi samping itu A, D, H, E. Dan sisi kanan B, C, G, F. Jadi di balok itu memiliki 6 buah sisi atau bidang. Selanjutnya, balok itu memiliki rusuk. Rusuk adalah garis potong sisi pada balok, dinamakan rusuk. Balok A, B, C, D, E, F, G, H memiliki 12 rusuk. Apa saja rusuknya? Nih, rusuk, nah ini yang berwarna merah. Rusuk AB, rusuk AB, rusuk
BC, rusuk CD, rusuk DA, rusuk EF, pokoknya yang berwarna merah. Jadi ada sebanyak 12 rusuk. Jadi balok itu istilahnya mungkin kalau tidak ngerti rusuk itu kerangkanya atau kawatnya. Jadi seperti itu. Itu rusuknya balok, ada 12. Titik sudut pada balok adalah titik temu atau titik potong ketiga rusuk. Titik pojok balok, biasanya di pojokan. Pada balok ABCDFG terdapat 8 buah titik sudut, yaitu sudut A, ini namanya titik sudut, sudut A, sudut B, sudut C. Jadi yang berada di pojok-pojokan itu adalah namanya titik sudut. Jadi ada 8 buah titik sudut pada balok. Seperti itu. Terus yang keempat, diagonal sisi atau bidang. Diagonal sisi atau bidang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut berhadapan pada sebuah sisi balok. Jadi contohnya seperti ini. Jadi diagonal sisi itu yang mana? Lah, jadi kalau misalkan saya ambil garis ABF ini, maka garisnya itu ada garis yang merah ini, E ke B dan F ke A. Jadi kalau sisinya ada 12, ulangi, kalau sisinya ada 6, padahal satu sisi itu ada dua garis, berarti diagonal sisinya ada 12. 6 dikalikan 2, karena satu masing-masing bidang ini isinya ada 2 garis. Karena balok itu memiliki 6 bidang atau 6 sisi, berarti 6 kalikan 2, jadi 12. Terus lanjut yang kelima, diagonal ruang balok. Diagonal ruang sebuah balok adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut berhadapan dalam balok. Diagonal ruang balok berpotongan di tengah-tengah balok. Nah ini contohnya diagonal ruang. Jadi A ke G, jadi miringnya A ke G, terus H ke B, E ke C, F ke D. Diagonal ruang sebuah balok adalah ruas garis yang menghubungkan. Jadi seperti itu. Jadi miring, berarti ada berapa diagonal ruang balok? Ada 4. Jadi seperti yang keenam, bidang diagonal balok. Bidang diagonal balok adalah bidang yang memuat dua rusuk berhadapan dalam satu balok. Bidang diagonal balok berbentuk persegi panjang. Terdapat 6 buah bidang diagonal balok. Apa saja? Lah, jadi bidang diagonal itu seperti tadi, diagonal sisi dihubungkan, terus diarsir. Jadi seperti itu. Ada 6 bidang diagonal. Jadi seperti itu. Jadi gambar-gambarnya seperti ini. Lanjut sekarang balok memiliki sifat-sifat balok. Balok itu memiliki sifat seperti berikut. Satu, setiap sisi balok itu berbentuk persegi panjang. 2, setiap rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran sama panjang. 3, setiap diagonal bidang pada sisi yang berhadapan memiliki ukuran sama panjang. 4, setiap diagonal ruang pada balok memiliki ukuran sama panjang. 5, setiap bidang diagonal pada balok memiliki bentuk persegi panjang. Jadi seperti itu. Lanjut materinya, jaring-jaring balok. Lihat. Nah, jadi seperti itu contoh jaring-jaring balok. Luas dan volume balok. Yang pertama adalah luas permukaan balok. Balok memiliki sisi A, B, C, D, E, F, G, H, di mana AB itu 6, EAB itu disebut panjang, ulangi, BC itu lebar, dan CG itu tinggi. Balok memiliki 3 pasang sisi dengan ukuran yang kongruen, yaitu sisi ABCD dan sisi EFGH, sisi BCGF dan ADAE, sisi ABFE dan DCGF.
Apa sisi yang kongruen itu? Sisi yang kongruen itu adalah sisi yang ukurannya sama persis. Seperti ABCD. Sisi ABCD ini sisi yang bawah, itu ukurannya sama dengan sisi EFGH, sisi atas. Sisi yang kanan, BCGF, itu sama dengan ADAE, sisi yang kiri. Dan sisi yang depan sama dengan sisi yang belakang. Sehingga luas permukaan balok itu bisa dituliskan 2 kali luas ABCD. Kenapa? Karena ABCD-nya ini sama dengan EFGH. Berarti sama dengan 2 kali panjang kali lebar. Ditambah 2 kali panjang ABFE. Ini panjang kali tinggi. Ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Sehingga luas permukaan balok itu disingkat menjadi 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Jadi seperti itu. Jadi rumusnya ini, luas permukaan balok itu 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Volume balok. Volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Jadi langsung volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Jadi langsung. Oke, contoh soal. Ini. Hitunglah panjang kawat yang diperlukan untuk membuat kotak kapur berukuran 6 kali 4 kali 5. Namanya panjang kawat itu kan berhubungan dengan rusuk, di mana panjangnya balok ukurannya 6, lebarnya 4, tingginya 5. Berarti kalau gitu, karena panjangnya dalam satu balok itu ada 4, berarti panjang 6 kali 4, 24. Lebarnya 4 kali 4 sama dengan 16. Tingginya 5 kali 4, 20. Berarti kalau gitu panjang kawat total adalah 24 ditambah 16 ditambah 20. Jawabannya 60 cm. Terus yang kedua, Made akan membuat 15 kerangka balok yang masing-masing berukuran 30 kali 20 kali 15. Bahan yang digunakan terbuat dari kawat yang harganya 1.500 per meter. Hitunglah biayanya. Namanya membuat kerangka balok berarti sama seperti tadi menghitung panjang kawat. Karena panjangnya itu ada 4, berarti 30 kali 4 120. Lebarnya 20 kali 4 80. Tingginya 15 kali 4 60. Ditotal untuk membuat satu kerangka balok membutuhkan 260 cm. Padahal Made akan membuat 15 kerangka balok. Sehingga untuk membuat 15 kerangka balok maka dibutuhkan kawat sebanyak 260 kalikan 15 kerangka, ketemu 3.900 cm. Dijadikan meter ketemu 39 meter. Padahal 1 meter harganya kawat berapa? 1.500. Berarti biaya yang dibutuhkan adalah 39 meter kalikan 1.500. Maka ketemu biayanya untuk membuat kerangka balok adalah 58.500. Contoh soal yang kedua. Hitunglah luas permukaan balok dengan ukuran 8 cm kali 4 cm kali 2 cm. Maka luas permukaan balok rumusnya apa? 2 kali panjang kali lebar seperti tadi, ditambah panjang kali tinggi, ditambah lebar kali tinggi. Sama dengan 2 kali panjangnya berapa? Panjangnya 8. Kalikan lebarnya berapa? 4. Ditambah panjangnya berapa? 8. Kalikan tingginya berapa? 2. Ditambah lebarnya berapa? 4. Kalikan tingginya berapa? 2. Sehingga menjadi 2 kalikan 32 ditambah 16 ditambah 8. Sama dengan 2 kali 56. Hasilnya total 112. Jadi seperti ini. Untuk soal yang keempat. Suatu balok memiliki luas permukaan 198 cm persegi. Jika lebar dan tinggi balok masing-masing 6 dan 3, tentukan panjang balok. Nah, ini diketahui luas permukaannya. Luas permukaannya 198, taruh di sini. Sama dengan 2 kali panjangnya berapa? Oh, udah ada, ditanyakan berarti disingkat P. Lebarnya 6, tulis 6. Ditambah P, lebarnya tingginya berapa? 3, taruh di sini tinggi. Ditambah lebarnya berapa? 6, kalikan tinggi. Setelah dihitung 198 sama dengan 2 kali 6P tambah 3P ditambah 18. 198 sama dengan 2 kali 9P tambah 18. 6P tambah 3P 9P. Perkalian
kalau dalam kurung seperti ini. Sehingga 198 sama dengan 18P ditambah 36. 198 36 ini saya pindah plus, saya pindah ke sini jadi min, sama dengan 18P. 162 sama 18P. 162 bagi 18 sama dengan P sama dengan 9. Jadi seperti itu. Soal yang ketiga, contoh soal yang ketiga. Sebuah balok memiliki ukuran 8 kali 5 kali 4. Tentukan volumenya. Volume balok tadi langsung panjang kali lebar kali tinggi. Ya sudah, berarti 8 kalikan lebarnya 5, tingginya 4. 160 cm. Jadi seperti itu. Nomor 6. Sebuah mainan berbentuk balok dengan volume 140. Jika panjang mainan 7 cm dan tinggi mainan 5 cm, tentukan lebar. Oh, diketahui volumenya. Volumenya adalah 140. Panjangnya berapa? 7. Lebarnya berapa? Tidak tahu, dikasih L. Tingginya berapa? 5. Berarti 140 sama dengan 7 kali 5, 35L. Berarti L sama dengan 140 dibagi 35. Maka L sama dengan 4. Jadi lebarnya sama dengan 4. Jadi seperti itu anak-anak. Mungkin ada yang belum paham atau ditanyakan. Nanti tetap akan saya kasih rekaman YouTube. Paham anak-anak? Oke, kalau paham bagaimana cara nanti pengumpulan tugasnya? Tugasnya anak-anak, kalian buat soal dan jawabannya. Soalnya apa? Soalnya saya tunjukkan aja. Tugasnya buat soal sebanyak 5 soal berhubungan dengan balok. Bisa soalnya sama dengan ini persis, cuma angkanya yang diganti. Soal ini sama persis, tidak apa-apa, cuma angkanya yang diganti. Pokok buat 5 paling sedikit. Kalau buat 10 lebih baik, pokok 5 paling sedikit. Jadi boleh buat soal yang sama dengan ini persis, nanti angkanya diganti, harganya diganti, yang penting jawabannya. Terus nanti dikumpulkan maksimal hari Sabtu. Lebih dari hari Sabtu, soal akan saya tutup link untuk pengumpulannya. Terus bagaimana cara mengumpulkan tugasnya? Sampai sini ada yang ditanyakan kira-kira untuk membuat soal anak-anak? 6 soal, 5 soal. Ada yang ditanyakan? Tidak. Jelas ya? Jelas. Oke. Buat soal ya, pokok 5. 5 itu soal plus jawaban. Nanti cara ngirimnya bagaimana? Bentar. Saya tunjukkan dulu linknya dulu. Bentar ya, saya tunjukkan link untuk pengumpulan tugasnya. Jadi nanti soalnya soal dan jawabannya itu difoto. Difoto anak-anak ya. Jadi difoto terus dikirim. Cara ngirimnya bagaimana? Cara ngirimnya seperti ini, saya tunjukkan. Bentar. Saya share screen dulu. Aplikasi orang. Nah ini, nanti kalian akan seperti ini pengumpulan tugasnya. Jadi tugasnya nama diisi, misalkan namanya Ariel, misalnya seperti itu. Kelas dipilih, diklik. Ada pilihan 8A atau 8B, misalnya klik 8A. Terus tambahkan file. Jadi anak-anak nanti silakan upload file ya. Jadi soal yang sudah ditulis sama jawabannya difotoi. Misalkan saya ngambil ini aja sudah. Nanti diopen. Setelah pilih upload. Setelah pilih upload selesai nanti
Ini proses upload. Jadi soal dan jawaban difoto, yang 5 soal tadi itu difoto, terus dikirim ke sini, diupload, tunggu sampai selesai, baru langsung diklik kirim. Tugas kalian selesai. Kira-kira ada yang ditanyakan untuk pengiriman tugas? Tidak. Jelas? Tidak. Jelas? Jelas. Jelas. Oke, sekali lagi ya. Tugas kalian buat soal 5. Boleh persis tulisannya, cuma angkanya diganti. Yang jelas angka harus diganti. Misalkan kalau ukuran panjangnya 10 dibuat ukuran panjangnya 15. Boleh seperti itu. Terus habis soal ada jawaban. Soal ada jawaban. Difotoi. Kalau sudah difoto, cara pengumpulannya nanti, ini linknya nanti akan saya kasih di grup. Tinggal klik link ini aja. Misalkan saya taruh di grup kelas 8 ya. Ini. Nah ini tinggal diklik anak-anak nanti. Klik. Nah, langsung masuk ke pengumpulan tugas. Nama misalkan Pak Ijo. Kelas 8B. Tambahkan file, klik tambahkan file, pilih file yang diinginkan. Misalkan yang sudah difotoi jawabannya. Misalkan jawabannya ini misalkan. Open. Lalu upload. Upload sudah selesai. Baru kirim. Nanti akan masuk ke saya. Jangan lupa kelasnya diklik ya, jangan sampai kesasar kelas. Kira-kira ada yang ditanyakan anak-anak? Paham? Paham. Sudah? Yakin ya? Kalau sudah, saya tunggu pengumpulan tugasnya sampai hari Sabtu. Karena hari Sabtu link ini akan saya off-kan. Jadi kalian tidak akan bisa mengirimkan tugas. Kalau kalian saya minta buat 5 paling sedikit. Kalau ternyata kalian bisa membuat sampai 10, sampai 15, tidak apa-apa. Misalkan hari ini ngirim tugas 5 dulu. Kirim, terus besok buat soal yang berbeda lagi, kirim lagi, tidak apa-apa. Semakin banyak soal yang kalian kirim, semakin banyak tugas yang kalian kirim, maka nilai juga akan semakin baik. Jelas ya? Jelas. Oke, kira-kira sampai sini Vikon ada yang ditanyakan? Tidak. Ya. Oke, kalau tidak ditanyakan, silakan kalian boleh mengerjakan tugasnya ini bekerja sama, berunding, ngumpul bareng, terserah mau dikerjakan sendiri-sendiri di rumah juga nggak apa-apa. Yang penting tugas harus diselesaikan.